Penyakit Crohn adalah inflamasi kronis pada mukosa usus. Penyakit Crohn sendiri bisa terjadi di sepanjang saluran pencernaan kita, mulai dari mulut sampai anus. Gejala dari penyakit Crohn tentunya bervariasi. Nyeri pada bagian abdomen atau nyeri pada bagian perut, terutama pada bagian perut kanan bawah. Seringkali juga disertai dengan adanya satu perdarahan pada saluran cerna yang ditandai dengan adanya buang air besar berdarah. Yang pada pasien-pasien sering dikeluhkan adalah sering lelah, mudah capek, dan kadang-kadang mata kunang-kunang. Untuk mendiagnosa suatu penyakit Crohn, tentunya balik lagi kepada pemeriksaan anamnesis atau tanya jawab pada pasien. Kemudian kita perkuat dengan adanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Tentunya pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, dan tentunya yang paling utama adalah pemeriksaan endoskopi. Untuk pencegahan sendiri tentunya kita harus melakukan screening. Berdasarkan guideline, kita bisa melakukan pemeriksaan screening kolonoskopi. Pemeriksaan kolonoskopi tersebut bisa dilakukan sebetulnya 1 kali per tahun bila dengan gejala, ataupun bila tanpa gejala kita bisa melakukannya setiap pengulangan setiap 3 tahun. Di sini di Mandaya Hospital kami memiliki tim spesialis penyakit dalam yang cukup lengkap. Tentunya dengan ketersediaan juga alat dan juga pemeriksaan penunjang seperti kolonoskopi, tentunya penyakit Crohn ini bisa didiagnosa. Perkenalkan, nama saya Dr. William Suryaatmaja, spesialis penyakit dalam, internis dari Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Penyakit Crohn adalah inflamasi kronis pada mukosa usus. Penyakit Crohn sendiri bisa terjadi di sepanjang saluran pencernaan kita, mulai dari mulut sampai anus. Tentunya berbeda sedikit dengan kolitis ulceratif. Penyakit Crohn sendiri dengan kolitis ulceratif sebetulnya merupakan suatu bagian dari golongan penyakit inflammatory bowel disease. Hanya saja memang pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, radiologi maupun endoskopi tentunya akan ditemukan perbedaan. Gejala dari penyakit Crohn tentunya bervariasi. Hanya saja memang yang banyak disebutkan di literatur adalah nyeri pada bagian abdomen atau nyeri pada bagian perut, terutama pada bagian perut kanan bawah. Seringkali juga disertai dengan adanya satu perdarahan pada saluran cerna yang ditandai dengan adanya buang air besar berdarah. Tentunya kadang-kadang hal ini akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Yang pada pasien-pasien sering dikeluhkan adalah sering lelah, mudah capek, dan kadang-kadang mata kunang-kunang. Penyebab utama dari penyakit Crohn sendiri sampai saat ini memang belum dapat dipastikan 100%. Hanya saja memang ada 3 faktor utama yang telah diteliti dan sampai saat ini masih menjadi acuan dari berbagai penelitian maupun literatur, yaitu adalah faktor genetik, faktor turunan, dan tentunya paparan lingkungan. Faktor lingkungan tersebut tentunya kurang lebih menyangkut tentang makanan. Karena makanan-makanan saat ini tentunya dengan semakin banyak makanan-makanan daging, tentunya hal tersebut akan membuat metabolisme pada usus pun menjadi terganggu. Untuk mendiagnosa suatu penyakit Crohn, tentunya balik lagi kepada pemeriksaan anamnesis atau tanya jawab pada pasien. Kemudian kita perkuat dengan adanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Tentunya pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, dan tentunya yang paling utama adalah pemeriksaan endoskopi. Yang mana di sini adalah kolonoskopi. Kolonoskopi adalah satu pemeriksaan di mana kita melakukan pemeriksaan menggunakan suatu alat, dan alat tersebut dimasukkan melalui anus untuk melihat ada tidaknya kelainan pada dinding mukosa atau permukaan pada usus kita. Pilihan untuk pengobatan sendiri ada 2, yaitu pertama medikamentosa, kedua non-medikamentosa. Untuk medikamentosa sendiri tentunya kita memberikan pengobatan atau terapi berdasarkan derajat keparahan dari Crohn disease tersebut. Penyakit Crohn sendiri tentunya pada pemeriksaan kolonoskopi didapatkan gejala ringan, sedang maupun gejala berat. Dan tentunya ketiga kategori ini kita dapatkan dan kita berikan obat pun berbeda-beda. Ada satu titik di mana kita akan melakukan pengobatan non-medikamentosa. Dalam artian kita harus melakukan suatu operasi. Tindakan operasi di sini kita lakukan biasanya apabila sudah terjadi suatu komplikasi dari penyakit Crohn tersebut. Untuk pencegahan sendiri tentunya kita harus melakukan screening. Berdasarkan guideline, kita bisa melakukan pemeriksaan screening kolonoskopi.
Pemeriksaan kolonoskopi tersebut bisa dilakukan sebetulnya 1 kali per tahun bila dengan gejala, ataupun bila tanpa gejala kita bisa melakukannya setiap pemulangan setiap 3 tahun. Di sini di Mandaya Hospital kami memiliki tim spesialis penyakit dalam yang cukup lengkap. Tentunya dengan ketersediaan juga spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dan juga tim penyakit dalam yang cukup banyak, juga dengan ketersediaan alat dan juga pemeriksaan penunjang seperti kolonoskopi, tentunya penyakit Crohn ini bisa didiagnosa.